Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu hidup sebagai kesaksian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang Kristen bisa dibandingkan dengan sebuah akuarium yang sangat terlihat jelas. Seperti akuarium yang transparan dari segala sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Dan segalanya tampak sangat-sangat jelas. Tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Nah, demikian pula sebagai orang Kristen, kita sering menjadi pusat perhatian bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu tindakan maupun sikap kita. Tidak ada yang tersembunyi dari apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apa isi dari akuarium kita saat ini? Apakah itu bersih dan indah, ataukah dipenuhi dengan lumut yang tidak menyenangkan dipandang, Bapak Ibu? Nah, dalam hal inilah akuarium mewakili kehidupan kita yang tercermin secara jelas kepada pandangan oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sudah tahu perjalanan hidup seorang Paulus. Sebelum ia berjumpa dengan Tuhan, ia adalah seorang penganiaya orang percaya. Namun perjumpaan Paulus bersama dengan Tuhan mengubahkan Paulus secara total, yakni ia menjadi seorang pemberita Injil Kristus. Di dalam ia menjalani tugas yang dipercayakan Allah dengan penuh dengan ketaatan. Lalu bagaimana cara kita tahu kalau hidupnya penuh dengan ketaatan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika adalah saksi pelayanan Rasul Paulus. Sebagaimana Paulus hidup begitu saleh, adil, bahkan tidak bercacat. Nah, andai saja hidup Rasul Paulus sebaliknya, apa yang dikatakan jemaat Tesalonika? Mungkin saja akan terjadi masalah. Sebab jemaat Tesalonika dengan berani mengatakan hal yang demikian. Karena jemaat Tesalonika sendiri percaya bahwa Rasul Paulus sudah benar-benar bertobat dan hidupnya menjadi teladan. Dan tugas yang diberikan Allah kepadanya ia mempertanggungjawabkan, baik itu di hadapan jemaat yang ia layani maupun di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini bukan hanya jemaat Tesalonika saja yang menjadi saksi, tetapi Allah pun di sana menjadi saksi pelayanan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah jika semuanya itu gagal. Namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus yakin akan hal ini? Karena Rasul Paulus percaya dengan kuasa kebangkitan itu. Paulus hidup melayani dan mempertanggungjawabkan hidupnya. Dalam pernyataan Rasul Paulus sebenarnya menentang kita. Beranikah kita mengatakan hal yang sama? Apakah kita yakin bahwa semua orang, bahkan Allah sendiri, menjadi saksi hidup kita? Apakah kita akan sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan semua hidup kita menjadi teladan? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kabar baik yang dibawa oleh Rasul Paulus bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kita semua. Dengan memahami hal ini, kita diundang untuk meneladani Paulus dalam bagaimana ia menjalani hidupnya dengan penuh tanggung jawab di hadapan jemaat dan di hadapan Allah. Ketika kita menyadari panggilan ini,
pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menjadi saksi hidup bagi orang-orang di sekitar kita dan kepada Allah? Kesaksian hidup kita adalah hal yang dipertaruhkan, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Maka dari itu, kita diajak untuk hidup seperti sebuah akuarium yang bersih dan jernih. Bayangkan sebuah akuarium yang jernih dan terawat dengan baik. Setiap orang yang melihatnya akan merasa senang dan terkesan dengan keindahan dan kejernihannya. Nah, demikian pula share-nya hidup kita sebagai orang percaya. Hidup yang transparan, bersih, dan enak dilihat oleh orang-orang di sekitar kita akan menjadi kesaksian yang kuat tentang iman kita. Sama seperti akuarium yang memerlukan perawatan rutin agar tetap bersih dan jernih. Demikian juga hidup kita memerlukan perawatan rohani. Apa yang harus kita lakukan bahwa kita mau hidup dengan perawatan rohani? Yaitu berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan sesama orang percaya, dan bahkan menghadiri setiap komisi-komisi yang ada di GKT Banyuwangi. Nah, dengan cara inilah kita akan terus diperbarui dan mampu memancarkan kebaikan dan kasih Allah kepada dunia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita renungkan dan tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah hidup kita sudah seperti akuarium yang bersih dan indah? Apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah dan sesama? Jika belum, inilah saatnya untuk memulai memperbaiki dan merawat hidup kita agar menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan Allah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh menyapa kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, hati kami sulit untuk mempertanggungjawabkan hidup kami untuk setia hanya kepadamu. Kadang ya Tuhan, hati kami tidak nurut kepadamu, dan bahkan hati kami pun tidak sepenuhnya bersandar hanya kepadamu. Melalui perenungan hari ini mengingatkan kami untuk mengambil ahli dalam keberanian kami untuk menjadi saksi dalam hidup ini. Walaupun tidak mudah, tetapi kami percaya Engkau Allah yang menolong kami untuk menjadi saksi-saksi bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Teresia dan Bobo Liem Haipung. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk usia yang Tuhan boleh tambahkan bagi mereka. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami menuntun kami untuk semakin setia dan taat hanya kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk kesehatan. Kiranya dalam kemurahan-Mu Engkau memberikan kami kesehatan, agar ketika kami menjalani hari-hari, kami merasakan sukacita dan kebahagiaan yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Allah memberkati juga keluarga-keluarga besar kami. Segala yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, biarlah itu boleh menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu yang tunggal kami berdoa dan berserah. Amin.